Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Aku akan lanjutin cerita dari masa karantina aku di Wisma Atlet, dan ini adalah part 2 ya teman-teman. Jadi di malam selanjutnya itu aku makin gelisah kan karena kejadian yang kemarinnya itu. Aku gelisah dan aku tuh di situ kayak kenapa sih kayak gini. Nah pada saat itu aku berdoa mau 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 kayak lakukan sesuatu ya, kayak pokoknya bukan mau tidur, ini kita masih siang ya. Aku berdoa kayak kok nggak enak, siang aja tuh kayak ada sesuatu gitu. Nah malamnya aku bener-bener nggak bisa tidur temen-temen, kayak ada sesuatu yang ngeliatin aku gitu dari lorong arah ke pintu kamarku, arah ke kamar suamiku gitu, kayak ada sesuatu pokoknya. Nah aku tertidur karena aku was-was, aku tertidur nih. Pas aku tertidur itu di dalam mimpi, aku mimpi ya, dalam mimpiku itu aku kayak lagi tidur di tempat tidurku yang ada di Wisma Atlet, dan ada pocong itu berdiri di depan pintu kamar mandi. Jadi ini pintu kamar mandi nih, pintu kamar mandi ya, lurus ke sini, ini pintu kamarku, ini pintu kamar suamiku, jadi ada lorongnya tuh. Itu tuh pocongnya tuh berdiri aja, terus habis itu nggak lama loncat sekali pindah ke dekat pintu kamarku kayak gini nih, dia kayak diem aja gitu ngeliatin. Dan disitu aku langsung kayak bangun loh teman-teman, dan ternyata masih jam setengah empat subuh, dan aku ngeliat ke jendela. Buset, serem banget tower seberang ya kan. Tower seberang tuh gelap gulita banget karena emang gak ada penghuninya, karena emang gak dipakai ya kan. Aku langsung berdoa di situ, aku langsung teriak, papa Alan. Nama suamiku kan Falan kan, papa Alan. Terus kata suamiku gini, apa ma gitu, kenapa ma? Tapi dia nggak nyamperin aku, mungkin karena dia ngantuk ya. Akhirnya pas pagi aku ceritain, papa mama mimpi pocong tahu. Tuh biasa pocong kan suka di pojok-pojok mah. Iya mama mimpi di pojok situ tuh dekat pintu kamar mandi. Di mana dia, di mana? Mimpi. Aku gituin kan karena dia berpikirnya tuh aku ngeliat. Enggak, aku mimpi. Semalam saya soalnya ngeliat sekelibatan mah, kata dia. Kayak ada yang ngeliatin saya dari pojok situ juga. Nah loh, dalam hatiku kok makin gak enak ya kan. Pokoknya gak enak deh, gak enak banget. Nah siang hari aku lagi mau tidur ya kan, tidur minum obat, aku ngantuk kan, udah pada tidur nih anak-anakku, suamiku juga di kamarnya. Aku tuh kayak mau kelelap gitu, aku ngeliat kayak ada sosok loh teman-teman, kayak ada sosok, tapi aku nggak tahu apa, kayak ada sesuatu yang bolak-balik di lorong, kayak ada siluet gitu loh, kayak bayangan siluet gitulah. Malamnya aku kayak ngeliat sekelibatan bayangan, set, set. Aku pikir tuh suamiku bolak-balik mau ke ruang makan, mau ngambil cemilan. Pas ternyata itu tuh, loh kok suamiku ada di kamarnya, cuma aku lihat dia tidur apa main HP. Dia tidur gitu kan, apa dia tadi itu habis ngambil tidur ya kan. Nah paginya aku tanya dong, kamu ini ya tadi malam apa bolak-balik itu? Enggak, saya juga ngeliat tuh sosoknya hitam kan kayak laki-laki. Iya bener, makanya aku pikir itu kamu. Terus kata suamiku gini, bukan, saya juga ngeliat, makanya saya langsung tidur aja. Di situ tuh saya kayak langsung, wah ini nggak beres nih, kata dia gitu ya. Terus dalam hatiku, wah berarti benar, soalnya kan bukan gue doang nih yang ngelihat sosok yang sama gitu ya. Mungkin perwujudannya ke laki gue apa, ke gue apa, tapi yang jelas gue ngeliat ya itu kayak sosok bayangan laki-laki gitu. Udah gue pikir laki gue kan, makanya kan karena sosoknya kayak laki-laki ya gue pikir laki gue juga menyebutkan itu sosok laki-laki yang dilihat. Nah gue sempet lah itu WA tolong ganti spray saya karena banyak noda, digantilah spray kita semua. Di situ gue sharing lah sama housekeeping, sama cleaning service. Katanya gini, ya maklum kak, ini kan rumah sakit ya kan, banyak yang meninggal karena mereka sakit juga gitu. Ya sih bener ya. Terus ini kan gedung sebelum jadi rumah sakit kan nggak dihuni lama ya kan, cuman pas event yang atlet-atlet doang gitu. Iya sih bener juga. Terus ada satu kali kita disuruh ngumpul di lantai 12. Nah
Lantai 12 itu jadi liftnya gini, lift di sini sama lift di tengah. Lantai 12 nggak bisa lewat lift sini sama sini, harus lewat lift tengah. Jadi kita harus naik dulu dari lift pinggir-pinggir ini, baru kita naik ke lift tengah gitu. Di situ gue naik sampai lantai 10 dan gue naik tangga sama anak gue yang pertama sama anak gue yang baby. Laki gue udah duluan gitu karena pas itu kan anak gue tidur, pas bangun baru gue kesana. Itu tuh sumpah itu tuh horor banget, kayak tangga-tangganya, lorong-lorongnya itu tuh horor banget, kayak ada sesuatu deh pokoknya di situ. Nah, pas gue selesai dari 12, gue kan turun dong ke bawah nih kita. Lo tau nggak gue berhenti tepat di mana? Ruang jenazah dong. Itu bener-bener kayak pantesan kalau lewat lift yang ini tuh nggak enak gitu. Bawahnya tuh ruang jenazah. Gue langsung gitu kayak, aduh, paburan pak kan gue bawa anak kecil kan, bawa si baby ini kan, terus bawa Cliff juga kan masih anak kecil. Paburan pak. Kenapa mah? Tuh baca. Ruang jenazah. Gue langsung buruan naik terus mandi. Nah pas itu tuh anak gue yang pertama sering bilang, "Ma, aku kok takut sih ngelihat jendela kamar mandi itu kan ke balkon. Di balkon itu kayak ada kitchen set buat masak gitu teman-teman. Jadi kitchen setnya tuh ada di luar gitu, mungkin supaya kalau misalnya difungsikan untuk memasak, asapnya nggak kemana-mana gitu kali ya. Terus ada kerannya juga kayak buat nyuci, ada jemuran." Nah dia tuh bilang kayak ada yang ngeliatin gitu, terus kayak di pipa-pipa tuh kayak ada nenek-nenek gitu. Cuman gue nggak anggap serius ya, karena yang gue lihat itu fokus adalah yang sekeliweran di ruang tengah dan lorong mau ke pintu kamar gue sama laki gue, lorong kamar mandi gitu. Itu tuh fokus gue tuh di situ aja. Tibalah saatnya gue swab PCR dan ternyata hasilnya sudah bagus dan kita diizinkan untuk pulang. Pada saat itu lo tau nggak, gue tuh udah pokoknya gue harus pulang malam ini, itu tuh gue udah meniatkan diri banget. Sampai waktu dokternya telepon, perawat telepon, gue bilang kalau memang saya udah sehat saya mau pulang. Jadi tuh gini ya, informasi penting satu lagi, laki gue sama anak gue yang pertama di swab hasilnya tuh kan mereka udah bisa pulang, tapi gue sama baby gue belum bisa pulang nih karena virusnya masih banyak kali ya di badan, CT-nya masih rendah gitu. Gue di situ langsung kayak gue nggak mau, kan gue bilang bisa nggak suami saya pulang barengan aja gitu. Oke, nggak apa-apa, tapi kita lihat ya Bu, kalau misalnya besok hasil swab ibu masih ini, nanti ibu sama anak ibu aja, maksudnya masih belum bisa untuk pulang, ibu sama anak ibu yang baby aja yang di karantina lagi. Gue nggak mau karena gue udah nggak nyaman, gue tidur juga udah nggak bisa, intinya gue udah nggak bisa gitu, gue udah nggak bisa di situ gitu. Kalaupun harus gue lagi sama baby gue memilih untuk nggak di situ, nggak di tempat situ. Jadi gue sama anak gue yang pertama itu bilang, "Kak, nanti kamu kalau itu kamu temenin mama aja deh," gitu, karena kan gue takut ya. Akhirnya suami gue sehari lagi di situ dan ternyata besokannya kita semua boleh pulang. Aduh, bersyukur banget. Nah di situ tuh gue mau share juga pengalaman lain ya. Kita dirawat dengan sangat baik teman-teman di sana. Jadi buat kalian yang takut berpikir nanti kalau misalnya karantina kayak gimana, enggak, kalian tuh gak usah overthinking ya teman-teman. Kita dirawat dengan sangat baik, kita diberikan asupan yang kita butuhkan, amunisi yang kita perlukan, obat-obatan yang tepat ya kan. Jadi semuanya itu membuat tubuh kita pulih lebih cepat gitu. Nah buat teman-teman yang pernah di karantina di tempat yang sama gue, boleh dong share pengalaman kalian. Ada nggak sih yang kayak gue gitu loh, kayak pengalaman yang tadi gue share ke kalian. Nah kalau ada, coba kalian komen di bawah teman-teman, terus nanti boleh kalau misalnya mau kita collab teman-teman ya. Oke teman-teman, segini aja video tentang pengalaman karantina gue di Wisma Atlet ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, juga share dan like video gue. Terima kasih teman-teman udah nonton video aku. Nah ini adalah kamar pertama waktu aku dan babyku aja yang karantina. Kalian bisa lihat ini tuh di ruang tamu tapi ada kasurnya.
Dan ini adalah kamar mandinya teman-teman. Nah, pintu yang sana mengarahkan ke depan, ke tempat jemuran, ke balkon. Ini kamar yang kecil ya. Kalian bisa lihat ya. Kalau ini kamar kedua aku. Ini aku lagi sama anak-anakku di kamar suamiku. Nah, ini yang lorong yang aku maksud antara kamar mandi, pintu kamarku dan pintu kamar suamiku. Kalau ini kamarku dan anakku.